Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan spesial Idul Fitri. Program ini khusus kami hadirkan untuk Anda sebagai media informasi seputar pemerintah Provinsi Gorontalo. Rusli ziarah makam ayah bersimpuh di kaki ibu. Wagub Idris bersama keluarga salat Idul Fitri di Rujab. Wagub Gorontalo rayakan Tumbila Tohe secara sederhana. Gubernur dan Forkopimda Gorontalo kunjungi keluarga awak Nanggala 402. Gubernur Gorontalo dan Wagub Sulteng bertemu di perbatasan. Hari Raya Idul Fitri selalu menjadi waktu istimewa yang banyak dimanfaatkan oleh umat muslim untuk beribadah, berkumpul, dan bersilaturahmi. Tidak terkecuali bagi Gubernur Gorontalo Rusli Habibi bersama istrinya Ida Syahidah dan anak-anaknya. Momen 1 Syawal 1442 Hijriah ini dimanfaatkan dengan ziarah ke makam ayahnya almarhum Hamzah Habibi di Kota Timur, Kota Gorontalo, serta mengunjungi Ibunda Mari Sidiki di Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango pada Kamis 13 Mei 2021. Hari Raya Idul Fitri disambut gembira oleh umat muslim di seluruh dunia. Tidak terkecuali bagi Gubernur Gorontalo Rusli Habibi beserta istri Ida Syahidah dan anak-anaknya. Momen 1 Syawal 1442 Hijriah dimanfaatkan untuk ziarah ke makam almarhum ayahnya Hamzah Habibi di Kota Timur, Kota Gorontalo, serta mengunjungi Ibunda Mari Sidiki di Tilongkabila, Bone Bolango pada Kamis 13 Mei 2021. Sang ibu Mari Sidiki saat dikunjungi sedang tidak fit. Kondisinya lemas dengan tangan kiri terpasang infus. Rusli bersyukur masih bisa mencium tangan dan kening ibunya di hari yang fitri. Sebelumnya Gubernur Rusli beserta keluarga melaksanakan sholat Id di rumah jabatan gubernur. Sholat diikuti oleh belasan jemaah dipimpin oleh Imam Ustadz Ismail Langaso serta Khatib Haji Yasser Arafdama. Berbeda dengan perayaan Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya, sudah 2 tahun sejak pandemi COVID-19 melanda, tidak ada pelaksanaan open house di rumah jabatan. Biasanya Gubernur Rusli membuka pintu lebar-lebar menjamu tamu dari unsur Forkopimda, pejabat dan ASN se-Gorontalo serta masyarakat umum. Atas nama pemerintah, pribadi, dan keluarga Gubernur Rusli tidak lupa menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada seluruh rakyatnya. Ia memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama ini. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah di rumah jabatan Wagub Gorontalo pada Kamis 13 Mei 2021. Sholat ini diikuti oleh sejumlah pimpinan dan aparatur sipil negara dari organisasi pimpinan daerah Provinsi Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim bersama keluarga melaksanakan salat Idul Fitri 1442 Hijriah di Aula Rumah Jabatan Wagub Gorontalo pada Kamis 13 Mei 2021. Salat Idul Fitri diikuti oleh sejumlah pimpinan dan aparatur sipil negara dari organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo. Bertindak sebagai Imam Ustadz Faiz dan Khatib Wagub Idris Rahim. Dalam khutbahnya Idris mengatakan,
Ramadan merupakan bulan penyucian diri melalui berbagai ibadah wajib maupun sunnah. Selama sebulan penuh umat Islam melaksanakan berbagai rangkaian ibadah, mulai dari salat tarawih ataupun qiyamul lail, sahur, menahan makan dan minum di siang hari, membaca Al-Quran, serta berzikir dan berdoa. Nabi Muhammad SAW memperingatkan, ada dua macam orang yang melakukan puasa, yaitu pertama, mereka yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, mereka yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang puasanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idris menuturkan, penyucian diri pada bulan Ramadan merupakan modal utama bagi umat muslim dalam menghadapi tantangan kehidupan saat ini. Oleh karena itu, amal ibadah yang telah dilaksanakan pada bulan Ramadan harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan. Kalau kita memperoleh nikmat, bersyukurlah. Insya Allah nikmatnya akan bertambah. Hendaknya selalu mengingat kepada Allah, maka pasti Allah akan mengingat kita. Hendaklah selalu kita berdoa, insya Allah permohonan kita akan diterima. Tidak akan diajab satu negeri kalau masih ada yang beristighfar di negeri itu. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim merayakan Tumbila Tohe secara sederhana. Tumbila Tohe atau tradisi malam pasang lampu ini diawali dengan doa Moheu Pazakati dan dilanjutkan dengan menyalakan lampu botol di halaman Rumah Jabatan Wagub Gorontalo pada Sabtu 8 Mei 2021. Pemerintah Provinsi Gorontalo meniadakan Festival Tumbila Tohe pada bulan Ramadan 1442 Hijriah. Tumbila Tohe merupakan tradisi malam pasang lampu yang dilakukan oleh masyarakat Gorontalo mulai malam 27 hingga 29 Ramadan. Karena kita masih pandemi COVID-19, memang kelihatannya tidak semarak karena Tumbila Tohe ini tidak dilombakan. Karena kita menjaga terjadi kerumunan. Tujuan kita adalah tiada lain untuk mencegah, mengendalikan, dan memutus mata rantai daripada COVID-19 ini. Idris mengajak seluruh umat Islam di Gorontalo untuk memaknai Tumbila Tohe dengan memperbanyak melaksanakan amal ibadah menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, termasuk menunaikan zakat fitrah. Menurutnya, selain sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membersihkan diri dan keluarga, menunaikan zakat juga memiliki hikmah untuk saling berbagi dengan sesama umat yang kurang mampu. Hikmah daripada Tumbila Tohe ini ya, kita rasakan bersama, dan insya Allah bulan Ramadan masih tinggal beberapa hari lagi. Insya Allah kita bisa selesaikan bersama-sama, dan kita insya Allah akan tergolong orang-orang yang bertakwa. Perayaan Tumbila Tohe di Rumah Jabatan Wagub Gorontalo diawali dengan doa Moheu Pazakati, yaitu prosesi doa yang dipimpin oleh seorang imam sebelum penyaluran zakat fitrah oleh Wagub Idris Rahim bersama keluarga. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengunjungi keluarga salah satu awak kapal selam Nanggala 402 di Desa Sarimurni, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato pada Sabtu 8 Mei 2021. Rumah itu milik Kapten Laut Igede Kartika,
perwira menengah TNI Angkatan Laut yang menjadi korban Nanggala 402. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengunjungi keluarga salah satu awak kapal selam Nanggala 402 di Desa Sarimurni, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Sabtu 8 Mei 2021. Rumah itu milik Kapten Laut I Gede Kartika, perwira menengah TNI Angkatan Laut yang menjadi korban Nanggala 402. Kunjungan Rusli bersama Kapolda Gorontalo Irjen Pol Ahmad Wiyagus dan Rem 133 Nani Wartabone Brigjen TNI Bagus Antonov Hardito dan Lanal Letkol Laut PH Masugama itu diterima oleh adik almarhum Imade Yuniati. Suasana duka masih menyelimuti keluarga yang ditinggal lulusan terbaik 2 Akademi Angkatan Laut tahun 2010 itu. Mereka masih tidak menyangka kakak tertua yang menjadi tulang punggung keluarga itu sudah pergi selama-lamanya. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie atas nama pribadi, pemerintah dan masyarakat menyampaikan duka cita yang mendalam. Rusli bangga ada putra Gorontalo yang berprestasi dan mengabdi hingga akhir hayatnya. Kita doakan almarhum selamat walaupun selesainya. Terima kasih Allah. Ya. Tadi menyerahkan bantuan Pak? Ada sekitar Pak Kapolda dan Pak Dandim. Kapten Laut I Gede Kartika merupakan putra pertama dari 3 bersaudara, pasangan Nengah Renes dan Niwayan Sudami, asal Bali yang bertransmigrasi tahun 1988. Gede Kartika lahir dan menyelesaikan studi di SMA di Gorontalo sebelum masuk Akmil tahun 2006. Kapten Laut I Gede Kartika menjabat Kepala Departemen Operasi Pelayaran Kapal Selam KRI Nanggala 402. Setelah dinyatakan gugur, pangkatnya dinaikkan 1 tingkat menjadi Mayor Laut Anumerta. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bertemu dengan Wagub Sulteng Rusli DG Palabi di perbatasan kedua daerah di Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato pada Sabtu 8 Mei 2021. Pertemuan ini sebagai bagian dari peninjauan posko darat selama larangan mudik mulai dari 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Ya Mitra Kominfo, itulah berita terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Sulteng Rusli DG Palabi bertemu di perbatasan kedua daerah di Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato pada Sabtu 8 Mei 2021. Pertemuan tersebut sebagai bagian dari peninjauan posko perbatasan darat pada masa pelarangan mudik 6 hingga 17 Mei 2021. Gubernur Rusli datang dengan formasi lengkap, Kapolda, Danrem, Kabinda dan Lanal, dan Danstradar hadir. Pesannya jelas, Pemprov serius mensukseskan kebijakan pemerintah pusat itu. Gubernur 2 periode itu menilai kebijakan larangan mudik berjalan sukses. Sosialisasinya baik, masyarakat paham, dan terpenting pemerintah Provinsi Gorontalo, Sulut, dan Sulteng punya kesamaan sikap. Alhamdulillah Pak Wagub, kami dapat berita, dapat monitoring terus Pak Kapolda juga Pak Dandim. Perbatasan ini berkenan karena dua-duanya mengadakan posko. Kalau dulu PSBB kami 3 kali, hanya Gorontalo sendiri ada posko, sebelah lolos, jadi agak repot juga. Tapi tahun ini kena serentak seluruh Indonesia sehingga dapat terkendali dengan baik. Walaupun ada berita-berita yang miring, berita-berita hoax yang bahkan memaki-maki saya, mengatakan saya kurang bagus, ya mudah-mudahan diberikan petunjuk,
dikembalikan ke jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus pihaknya mengapresiasi petugas penjaga posko dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Perhubungan dan Kesehatan. Ia menilai pekerjaan ini tidak mudah karena harus dilakukan saat Ramadan dan Idul Fitri serta jauh dari keluarga. Gubernur Rusli bersama unsur Forkopimda tidak lupa menyerahkan bingkisan kepada petugas jaga. Bingkisan berupa ekstra makanan dan vitamin untuk menambah daya tahan tubuh.